Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-7 dari serial anime yang berjudul Seiken Gakuen no Maikensukai. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah terjadi serangan Void, perbaikan kota Assault Garden pun segera dilakukan. Diketahui jika tungku sihir yang dipakai sebagai sumber energi telah hancur, jadi umat manusia menggunakan alat yang dapat membuat sinar matahari menjadi energi sihir. Mengetahui hal itu, Leonis merasa jika teknologi manusia sungguh luar biasa. Meski Assault Garden telah menjadi kerajaannya, namun masih banyak hal yang belum Leonis pahami. Oleh karena itu, dia akan mencoba menyelidikinya. Leonis mencoba mengakses brankas yang ada di Assault Garden, namun Leonis ditolak karena dia perlu izin. Melihat burung roh memberitahukan hal itu, Leonis pun tak menyangka jika ada roh yang masih hidup. Dan tak lama kemudian, melihat Regina menggosokkan buah semangka ke punggungnya, tentu saja membuat Leo menegurnya. Regina kemudian menanyakan mengapa Leo berada di tempat ini. Leo beralasan jika dia sedang mencari tahu tentang tulisan kuno yang ada di tempat di mana dia terjebak. Karena hal itu akan membantunya mengingat sesuatu tentang masa lalunya. Regina yang percaya dengan perkataan Leo membuat dia akan membantunya. Regina kemudian minta izin kepada roh burung tersebut untuk masuk. Awalnya Regina juga ditolak, namun secara tiba-tiba, setelah masuk ke ruang brankas, Regina memberitahukan jika dia melakukan trik kecil untuk bisa mengelabuhi roh tersebut. Mendengar hal itu, Leo merasa jika roh bisa dibuat oleh manusia. Leo kemudian menanyakan di mana roh yang asli berada. Regina pun menjawab jika menurut legenda keberadaan roh telah lenyap sebelum kemunculan Void pertama. Dan ada juga yang mengatakan jika mereka ada di hutan kuno. Tak lama setelah itu, Regina dan Leo mendapatkan pesan jika mereka telah diundang untuk menghadiri Interworld. Ada 18 murid yang diundang, termasuk di dalamnya Regina dan Leo, dan pelaksanaannya berada di kapal perang Hyperion. Acara tersebut ternyata diselenggarakan oleh Putri Kerajaan Alteria. Tak lama setelah itu, Leo mendapatkan telepon dari Celia. Diketahui jika Leo memiliki janji makan bareng dengan Celia, namun Leo mengabaikannya. Setelah teleponnya ditutup, Leo merasa jika Celia sedang marah kepadanya. Leo kemudian memberitahukan jika dia akan ke pelabuhan setelah selesai mencari informasi, dan meminta Regina untuk pergi duluan. Namun ternyata Regina tak akan pergi ke acara tersebut. Di sisi lain, terlihat beberapa demi-human sedang berkumpul. Di sana terdapat demi-human dari faksi singa hitam bernama Bastea, ras elf bernama Jack, ras manusia serigala bernama Gears, ras manusia macan bernama Giraffe, dan klan Dewa Oni bernama Elsa. Mereka mengetahui jika acara Interworld akan diadakan di kapal perang Hyperion, dan ternyata mereka memiliki rencana untuk menculik putri kerajaan. Dengan menyandra Tuan Putri, mereka bisa membebaskan sesama tahanan di ibu kota kekaisaran. Muncul seorang wanita dari ras Dark Elf bernama Charnak. Ternyata Charnak ingin membantu mereka menculik sang putri, karena dia juga merupakan demi-human yang membenci manusia. Charnak kemudian meminta izin untuk memberikan mereka sebuah kekuatan yang melampaui pedang suci. Charnak terlihat memberikan kekuatan kepada Bastea. Bastea pun merasakan kekuatan yang melimpah dari dalam tubuhnya. Dan sesaat kemudian, ternyata Bastea mampu memanggil sebuah pedang. Melihat hal itu, demi-human yang lain menganggap jika pedang tersebut ialah pedang suci. Ternyata pedang yang dipanggil Bastea bukanlah pedang suci, melainkan pedang iblis yang telah dianugerahi Dewi. Charnak juga akan memberikan kekuatan tersebut ke demi-human yang lain. Para demi-human pun merasa senang karena rencana mereka akan berhasil. Dan dengan adanya kapal Hyperion, mereka bisa membawa pasukannya ke ibu kota kekaisaran. Namun Charnak tidak memberikan kekuatan tersebut secara percuma, karena dia menginginkan demi-human tetap membiarkan para pedang suci tersebut tetap hidup. Para demi-human pun tak mempermasalahkannya dan menuruti permintaan Charnak. Di sisi lain terlihat Leo sampai di pelabuhan. Melihat kapal Hyperion, Leo pun menginginkannya untuk menampung tentaranya. Setelah itu Leo berniat akan membelikan oleh-oleh untuk tangan kanannya. Mendengar jika barang yang dia pilih ditempa oleh para elf, tentu saja membuat Leo menanyakannya. Diketahui jika elf berada di kota ini. Tak hanya elf, ada juga manusia serigala, macan, dan banyak jenis demi-human yang lainnya.
dirinya. Setelah itu Tuan Putri muncul ke publik dan menyapa rakyatnya dari atas kapal. Dari kejauhan, terlihat Regina memantau Tuan Putri dari teropong. Di sisi lain, Celia, Finn, Sakuya juga sampai di pelabuhan dan menemui Leo. Mengetahui jika Celia mulai memarahinya, Leo pun segera memberikan sebuah hadiah kepada Celia. Hal itu tentu saja membuat Celia merasa senang. Melihat ekspresi tangan kanannya, Leo merasa jika emosi Celia telah menghilang. Tak lama setelah itu, muncul seorang gadis yang bernama Fenris. Rupanya Fenris tak memiliki hubungan baik dengan Celia, karena saat bertemu mereka berdua sering terlibat pertikaian. Namun meski begitu, Fenris masih mengucapkan selamat ke Celia atas kebangkitan Excalibur-nya. Diketahui jika mereka sering bertikai sejak masih kecil. Di dalam kapal Hyperion, terlihat dua prajurit yang sedang berjaga. Namun secara tiba-tiba, ternyata Demi Human mulai melancarkan aksinya. Mereka kemudian menyamar menjadi prajurit dengan memotong wajah mereka. Di sisi lain terlihat Leo juga berada di dalam kapal. Dia sedang melihat salinan sejarah yang dia dapat dari brankas. Meski sudah menggunakan teknik penyalinan untuk melihatnya, namun usaha Leo tak berhasil karena ada seseorang yang berusaha menutupi sejarahnya. Mulai dari cerita 6 pahlawan, para dewa, dan pemberontakan Raja Iblis. Semua cerita tersebut tidak ada di buku sejarah umat manusia. Meski penyebabnya karena ulah dari namun Leo merasa jika hal itu tak masuk akal. Tak lama setelah itu, Seri tiba-tiba muncul di hadapan Leo. Melihat bawahannya tersebut tentu saja membuat Leo terkejut, karena dirinya tak pernah menyuruh Seri menyamar menjadi pelayan. Diketahui jika Leo telah memberikan perintah untuk menyelidiki kapal ini. Namun Seri memilih menyelidiki dengan menjadi seorang pelayan, karena pakaian pelayan sangat cocok untuk misi kali ini. Seri kemudian memberitahukan jika kapal ini ditenagai oleh kristal ajaib dan dipersenjatai dengan artileri yang sama seperti di kota. Diyakini juga jika kapal ini memiliki senjata yang dapat terbang. Namun mekanisme kontrolnya masih belum diketahui. Dan saat Seri hendak pergi, Leo berkata jika dia mempunyai hadiah untuknya. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Seri merasa senang. Dan alasan Leo memberikannya hadiah karena Seri sangat setia menjadi tangan kanannya. Namun saat Seri mengetahui jika tuannya memberikan hadiah donat, hal itu malah membuat Seri merasa kecewa karena hadiah dari tuannya tidak seperti yang diharapkan. Mendengar dirinya dipanggil bodoh, tentu saja membuat Leo kesal. Namun tak lama setelah itu, Celia datang menemui mereka. Mengetahui hal itu, Seri pun bergegas pergi, dan Leo menyembunyikan salinan tulisannya. Melihat Celia memakai baju renang, tentu saja membuat Leo memerah. Diketahui jika Tisera dari Sunny Spot juga diundang ke acara ini. Mendengar Tisera mengajaknya berenang, Leo malah menolaknya, dan beralasan jika tubuh manusia tak dibuat untuk mengapung. Dan dirinya juga tak membawa baju renang. Namun ternyata Celia sudah mempersiapkan. Pada akhirnya Leonis belajar berenang bersama Celia. Leo merasa kesal karena bisa-bisanya dia diperlakukan seperti ini oleh tangan kanannya. Ditambah lagi, banyak orang yang melihat ke arah mereka berdua. Hal itu tentu saja membuat Leo tambah malu. Di sisi lain, terlihat Tuan Putri bersama para pengawalnya hendak menemui para tamu. Namun secara tiba-tiba, terlihat Demi Human berhasil mengalahkan pengawal Tuan Putri. Melihat hal itu, Tuan Putri kemudian meminta roh peliharaannya untuk kabur. Karena bisa skill flicker, roh tersebut dengan mudah melarikan diri. Di aula pertemuan, terlihat para Demi Human mulai menyandera para tamu undangan. Melihat hal itu, Leo pun merasa jika mereka tak sendirian, dan dia akan melihat kondisinya terlebih dahulu. Jack kemudian melemparkan sebuah apel, dan jika para tamu undangan mengeluarkan pedang sucinya, maka apel tersebut akan meledak. Gers memberitahukan jika dia telah menyandera Tuan Putri, dan bertujuan membebaskan kawanan Demi Human yang ditahan. Mendengar hal itu, dengan beraninya Fenris berkata jika kekaisaran tak akan bernegosiasi. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Gers emosi. Namun untung saja Elsa menghentikannya karena Demi Human tak bisa membasmi mereka. Gers yang mengetahui hal itu berkata jika Demi Human harus mematuhi perintah sang dewi. Setelah mengetahui cukup informasi, Leo pun akan memulai aksinya dan berkata kepada Celia jika dirinya akan menjamin keselamatan Tuan Putri. Dan secara tiba-tiba, namun untung saja mereka tak mengetahui jika Leo telah melarikan diri. Di sisi lain, terlihat Demi Human memanfaatkan Tuan Putri untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Namun mereka dikejutkan dengan banyaknya void yang menghadang. Mengetahui hal itu, Bastia pun akan memutar arah. Namun Carnak berkata jika mereka akan terus berada di jalur ini, karena penyerangan void itulah yang diharapkan oleh sang dewi. Dan ternyata Carnak tak peduli dengan rencana Demi Human. Mengetahui tujuan asli dari Carnak, Bastia pun akan menyerangnya. Namun secara tiba-tiba,
Dan ternyata Bastia tak bisa menyerang Carnak dengan menggunakan pedang iblis. Karena Carnaklah yang telah memberikan pedang iblis tersebut. Carnak pun meminta Giravi untuk mengikuti arahannya jika ingin hidup. Melihat kapal Hyperion bergerak, tentu saja membuat awak kapal di luar merasa terkejut. Regina yang berada di pelabuhan tiba-tiba melihat binatang roh milik Tuan Putri menghampirinya. Dan saat menyentuhnya, Regina mendengar pesan dari Tuan Putri. Mendengar hal itu, Regina pun terkejut yang membuatnya segera berlari dan melompat ke arah kapal. Dan saat di dalam kapal, Regina secara tidak sengaja bertemu dengan Leo. Dan diketahui fakta jika Tuan Putri merupakan adik dari Regina. Nah, itu dia alur cerita episode ke-7 dari anime Shingen-Gakuen no Makensukai. Anul Story akan menceritakan episode ke-8 minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.